Calo ketek berkeliaran di kawasan Benteng Kuto Besak. Seolah pemilik perahu ketek, mereka akan menawarkan jasa pengantaran kepada siapa saja yang datang ke BKB. Salah satu pemilik ketek, Iyong, mengatakan kemunculan calon dikarenakan tingginya minat masyarakat yang berwisata menjelajah Sungai Musi. Pulau Kemarau merupakan destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Palembang, dengan mengharuskan wisatawan menggunakan akomodasi via Sungai Musi untuk ke lokasi. Menurut Iyong, tarif ketek normal ke Pulau Kemarau mulai dari 200.000 sampai 300.000 per 10 orang. Dengan tarif ketek tersebut, tiap orang cukup dikenakan biaya hanya 20.000 sampai 30.000 saja. Harga tersebut sudah termasuk biaya antar pulang pergi dan asuransi. Akibat banyaknya calo ketek, tarif akomodasi ketek berkali-kali lipat lebih tinggi, terutama saat hari libur. Harga yang diberikan para calo berkisar 300.000 hingga 600.000 per 10 orang. Pengurus dermaga speedboat BKB Nation Raden Sulaiman menghimbau masyarakat langsung datang ke pemilik ketek yang biasanya menunggu penumpang. Calo cirinya berjalan keliling dan menawarkan masyarakat duluan. Maka masyarakat perlu pintar memilih untuk mengatasi hal tersebut agar tidak kena biaya mahal. Naba, Sumeko TV melaporkan. Tradisi tahunan masyarakat Kota Palembang menyerbu mal berbelanja kebutuhan lebaran pada H-1 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Minggu 1 Mei. Pantauan hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Palembang Inam Mall, Palembang Icon, dan Palembang Square ramai pengunjung, tidak seperti biasanya terlihat sepi. Tercatat dari hasil scan aplikasi Peduli Lindungi per Minggu 1 Mei, pengunjung yang menyambangi PIM, PI, dan PS mencapai 5.000 pengunjung. Salah satu pengunjung, Rusman, mengatakan hampir di setiap toko di dalam PIM dipenuhi pengunjung. Pengunjung Palembang Icon, Udin, menyatakan bahwa lebaran kali ini merupakan momen yang spesial, sebab banyak kelonggaran yang diberikan pemerintah sehingga banyak orang yang ingin membeli baju. Pengunjung lainnya, Iis, mengaku sama seperti pengunjung lainnya pergi ke mal untuk membeli baju baru buat lebaran besok. Denny, Sumeko TV melaporkan. Musibah kebakaran terjadi di Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Dalam musibah ini 2 rumah hangus, yakni rumah milik Rusnawati 60 tahun dan Suri Suryadi 58 tahun. Kepala Lingkungan 1 Abu Hasan mengatakan api berhasil dipadamkan warga yang bergotong royong, kemudian dibantu oleh petugas pemadam kebakaran sekitar 1 jam kemudian. Api pertama kali terlihat dari bagian atas rumah Rusnawati yang memang tidak dihuni. Keluarga ini hanya menghuni rumah bagian bawah saja. Karena tiupan angin yang cukup kencang, api kemudian merambat ke rumah Suri Suryadi yang ada di sebelahnya. Saat ini pemilik rumah untuk sementara waktu tinggal di rumah kerabat masing-masing. Namun Pemkab Ogan Ilir melalui Dinas Sosial sudah memberikan bantuan berupa perlengkapan serta pangan. Eti, Sumeko TV melaporkan. Petugas amil zakat Masjid Darussalam Geria Sukawinatan Permai Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang membagikan asnaf zakat kepada 2 orang mualaf yang ada di sekitaran masjid. Ketua Masjid Darussalam Anoman mengungkapkan pembagian asnaf zakat kepada mualaf rutin dilakukan setiap tahun menjelang Idul Fitri. Zakat yang dibagikan merupakan kumpulan dari uang zakat fitrah. Masing-masing asnaf zakat yang diberikan berupa uang sebanyak 200.000 dan 10 kg beras. Pembagian zakat akan dilanjutkan ke 10 panti di kawasan Kecamatan Sukarami. Sementara untuk pembagian zakat kepada fakir miskin akan dibagikan setelah sholat asar dan akan diantar ke rumah penerima zakat masing-masing di kawasan Geraha Sukawinatan Permai. Suhardi dan William, penerima asnaf zakat, mengatakan tahun ini merupakan tahun kedua mereka mendapatkan zakat di Masjid Darussalam.
Dengan pembagian zakat yang diberikan, keduanya merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia zakat. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.